Saudara-saudara sekalian, pada saat kita berdoa kepada Tuhan itu, coba saudara lihat fenomena doa yang ada. Manusia itu, kita ini, pada saat berdoa itu, kita pakai topeng loh saudaraku. Kita pakai topeng. Inilah ketidakmengertian anak-anak Tuhan. Inilah yang disebut hanya knowing Jesus. Tidak living with. Orang yang tidak living with, orang yang tidak hidup bersama kebenaran itu, waktu dia berdoa, dia pakai topeng, saudaraku. Pakai topeng. Yuk, banyak contoh yuk. Pakai topeng. Tuhan Yesus, kalau kamu berkati usaha saya, setelah saya diberkati, saya bangun gereja, Tuhan. Setelah engkau berkati saya, Tuhan, saya akan membantu orang miskin, Tuhan. Kalau engkau berkati saya, Tuhan, saya akan ini. Ada sebagian yang tulus benar, tapi lebih banyak yang pakai topeng. Jadi saudara sekalian, perhatikan model ini. Banyak sekali zaman sekarang. Sepertinya Tuhan itu bisa diiming-imingi. Orang ini lupa bahwa pada saat dia berdoa, yang Maha Tahu itu sedang melihat dia. Yang Maha Tahu itu mengetahui semua seluk-beluk hatinya. Orang ini lupa. Jadi dia main topeng dengan cara-cara dia. Tuhan kalau begini, aku gini ya Tuhan, gini-gini. Tuhan tahu, busuk motivasinya. Motivasinya busuk. Tuhan tahu tuh saudaraku. Hati-hati sampai poin ini. Koreksi doa, saudara sekalian. Koreksi doamu dan juga termasuk saya. Hati-hati loh dalam hal ini, poin ini. Kalau doamu kelihatan bagus sekali, kelihatan rohani sekali, kata-katanya bagus-bagus, tertata dengan baik, di balik itu ada permintaan luar biasa, kelihatan sangat bagus, di paling belakang tersembunyi kebusukan itu, Tuhan itu sudah tahu. Tuhan itu sudah tahu. Coba lihat Yudas Iskariot. Waktu Tuhan mengatakan, di antara kalian ada yang akan menyerahkan aku. Yudas ngomongnya apa? Yudas Iskariot ngomongnya apa? Bukan aku orangnya kan Tuhan. Dia lupa loh. Dia nggak sadar. Waktu dia ngomong seperti itu, dia sedang ngomong dengan Allah yang Maha Tahu. Karena sebenarnya Tuhan sedang tembak hati dia. Tapi enggak loh. Bukan aku orangnya Tuhan, pakai topeng dia. Dia pikir dia bisa mempermainkan Tuhan dan kalimat seperti itu. Dia pikir kepura-puraan dia itu bisa mengelabui Tuhan Yesus. Manusia yang sedikit tahu ini, manusia yang sok tahu ini, saudara sekalian, kecenderungannya apa? Menggurui Tuhan. Mestinya Tuhan kamu begini, mestinya begini loh Tuhan. Yang kurang tahu, yang sedikit tahu, yang sok tahu, mau menggurui yang Maha Tahu, ini namanya membalikkan norma, saudaraku. Inilah kepincangan, kebodohan daripada kekristenan zaman sekarang, saudara sekalian. Doanya kelihatan hebat, tapi pakai topeng. Pakai topeng. Kasih satu contoh lagi, sobat sekalian. Coba perhatikan, di contoh konkret. Coba lihat jemaat di gereja sekarang, doanya kayak apa? Doa minta kepada Tuhan. Tiada yang mustahil bagi dia. Allah yang maha besar. Allah yang kaya raya. Minta 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Berhenti sebentar. Tuhan bisa kasih begitu kak? Bisa. Tapi ketika terjadi pemahaman tentang living with Jesus, saudara sekalian, ya, waktu kita berdoa seperti itu, kita pakai topeng. Kenapa pakai topeng, Pak Pendeta? Kita sudah bungkus doa kita kalimat-kalimat rohani. Kita ambil ayat, tempel-tempel itu semua. Topeng kita itu, saudaraku. Sampai kita lupa loh, bahwa hati ini ada keserakahannya. Hati ini tamak. Sampai tidak kelihatan, halus sekali. Sudah ditutupi oleh semua kata-kata rohani. Kita lupa, kita manusia yang bisa serakah. Minta aja, 1000 kali lipat. Minta segini. Kelihatan rohani sekali. Tapi sebenarnya kita sedang memberi makanan kepada ketamakan hidup itu subur dia. Ditutupi oleh kata-kata rohani. Inilah topeng kekristenan itu, saudaraku. Yes, perhatikan zaman sekarang. Perhatikan. Itu loh doanya. Itu doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Tuhan di surga hanya melihat sambil tersenyum melihat cara kita berdoa. Is it right? Jadi jemaat sekalian, di hadapan Tuhan itu, usaha kita
Kalau kita sadar knowing Jesus bahwa dia Maha tahu. Kalau kita sadar living with Jesus kalau dia Maha tahu. Waktu kita berdoa, saudaraku, ada suatu transparansi, ada suatu kejujuran, ada suatu kepekaan bahwa kita bisa salah doa. Doa kita bisa menimbulkan ketamakan. Kata-kata kita bisa mengiming-imingi Tuhan. Kita bisa sadar kita keliru dalam permintaan kita. Nah itu namanya, saudaraku, itulah yang disebut sebagai suatu pemahaman yang baik tentang doa. Ya, tadi itu, Mazmur 139 itu. 23-24 ayatnya. Lihatlah hatiku, ujilah pikiranku. Itu living with Jesus sudah. Kesadaran akan diri. Berapa banyak kita orang Kristen pada saat kita berdoa, kita sadar di poin ini. Jemaat sekalian. Berbanyak. Berhenti sebentar. Sorry to say ini. Termasuk saya. Berbanyak kita sadar waktu kita salah berdoa. Berbanyak kita sadar waktu orang lain sudah dapat. Kita diburu oleh keinginan, keserakan hati kita juga ingin mendapatkan. Berbanyak. Itu doa yang true. Itu doa yang tulus. Doa yang tutup-tutupi oleh kata-kata rohani. Itu kepalsuan hidup, saudaraku. Itu topeng rohani. Ya, perhatikan dengan baik. Keras ini khotbah, saudara sekalian. Berapa banyak orang waktu doa itu dia berani menyadarinya. Kalau salah doa aja, dia sudah malu sekali sama Tuhan. Udah malu sekali. Dia sadar dalam kalimat dia pun salah. Dia bisa sadar kata-katanya pun bisa salah. Dia bisa sadar permintaan dia. Bukan Tuhan tidak bisa kasih loh. Mau minta apa aja Tuhan mampu kasih. Dia sadar bahwa permintaannya tidak baik seperti itu. Karena dia belum tahu ke depannya. Dia hanya tahu sedikit. Tuhan itu Maha tahu. Hati-hati jemaat dalam poin ini. Jadi, selama ini, kalau doamu belum dijawab Tuhan, atau you mulai uring-uringan, mungkin doa kita itu, pada kita doa, kita pakai topeng. Iming-iming Tuhan. Ngomong kalimat-kalimat yang bagus-bagus. Pakai ayat-ayat kita tutup-tutupin. Kalau kehendak Tuhan, kalau ini, ya Tuhan ini, kalau you buat saya ini, saya akan ini. Jadi seperti take and give. Tuhan lihat kita itu, tersenyum Tuhan Yesusnya. Saudara sekalian. Kita sedang main panggung sandiwara ini. Kalau begini caranya. Saudara sadar akan hal ini. Saudara sadar akan kerohanian seperti ini, jemaat sekalian. Sadar? Tuhan itu Maha tahu loh. Tahu sekali, seperti saya khotbah hari ini pun, Tuhan tahu sekali motivasi saya khotbah itu apa. Bukan menjelekkan pribadi tentu bukan. Karena motivasi apa? That is life. Untuk memberitahukan, inilah Kristenan itu. Inilah model Kristen kita zaman sekarang. Ya. Kita sudah lupa bahwa diri kita bisa tamak, bisa serakah, kita lupa. Karena sudah ditutupi oleh hal yang rohani sekali. Begitu. Is it right? Jujur hari ini. Coba sampai poin ini berhenti sebentar. Coba periksa. Selama ini saudara berdoa kayak apa. Coba periksa. Ada keberanian untuk bilang sama Tuhan, doa selama ini saya salah. Permintaan saya terlampau egois. Saya sepertinya doa itu lupa diri. Saya sebenarnya doanya itu menggurui Tuhan. Saya doa itu sudah memaksa Tuhan seperti apa yang saya mau. Saya doa itu sepertinya memberikan syarat-syarat kalau Tuhan kasih saya begini, saya akan begini. Malu sekali sebenarnya. Malu sekali. Sebelum lidah ini ngomong, sebelum pikiran terpikir taktik, strategi kita omong, Tuhan tahu semua. Kalau sudah begitu, jangan pakai topeng. Di hadapan Tuhan itu berdoa, buka topeng. Transparan. Itu akan jauh lebih baik. Itulah pertumbuhan rohani yang sejati, jemaat sekalian. Pertumbuhan rohani yang sejati. Tuhan, aku orangnya begini nih Tuhan. Kalau Engkau sudah berkati saya bisa lupa diri orangnya Tuhan. Tuhan Yesus, saya orangnya modelnya begini. Saya suka janji-janji dengan orang. Padahal janji tidak pernah saya tepati. Model saya ini begini Tuhan. Kenallah hatiku, kenallah pikiranku. Kalau jalanku serong Tuhan Yesus, ubahlah aku, tuntunlah aku ke jalan benar. You living with Jesus kalau kamu seperti itu. Masih ingat gak?
3 minggu lalu, 4 minggu lalu, saya khotbah pakai contoh pendeta dari Surabaya yang ngajar jemaatnya memberi perpuluhan. Saudara, engkau beli perpuluhan kepada Tuhan Yesus, 3 bulan tidak diberkati, 6 bulan tidak diberkati, lapor saya. Saya sobek-sobeknya Alkitab, kata pendeta itu. Saya berhenti jadi pendeta. Saudara pakai khotbah ini nilai. Itu pendeta living with Jesus atau knowing Jesus. Pakai topeng nggak nih pendeta? Oh, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Pakai topeng. Topengnya bukan sekedar iming-iming Tuhan. Ngancam loh, saudaraku. Ngancam loh itu. Seram banget topengnya. Saya sobek ini Alkitab. Saya berhenti jadi pendeta. Emang kalau you berhenti jadi pendeta, Tuhan rugi besar. Belum tentu Tuhan panggil lu jadi pendeta. Karena sudah memperalat Tuhan seperti itu caranya. Itu doa. Itu benar-benar suatu transparansi. No, pakai topeng tuh saudaraku. Pakai topeng. Di hadapan Tuhan, buka topeng. Maha tahu. Maha tahu dia. Ini benar saudaraku. Ini akan mengajar kita true Christian. True Christian. Kristen sejati. Kristen yang tulus pada saat berdoa. Kau sedang berdoa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Buka topeng itu. Ngomong sejujurnya apa adanya. Utarakan sifat-sifatmu yang jelek itu. Utarakan apa yang kamu ingin itu, kamu takut salah. That is the best.